Setelah memakan binatang cahaya, binatang petir melepaskan raungan kepuasan sebelum tubuhnya langsung menyusut. Pada saat yang sama, lapisan kabut hitam meletus dari dekat untuk benar-benar mengaburkannya dari pandangan. Dalam batasan, semuanya telah kembali ke adegan yang sama persis seperti yang disaksikan Hani dan yang lainnya. Binatang roh macam apa binatang petir ini? Aku sudah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Tapi aku belum pernah melihat deskripsi binatang apapun yang cocok dengan yang satu ini. Pria muda itu bertanya dengan tatapan heran di matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa asal-usul binatang ini sangat unik? Dan akan lebih baik jika kamu tidak menanyakannya. Yang harus kamu lakukan adalah membantuku menjinakkannya. Kata-kata penjaga toko sepertinya membawa peringatan. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah dan dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sedikit cahaya aneh melintas di mata Handi saat dia tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan bahwa binatang ini unik di alam roh. Jadi bisakah aku menafsirkan itu sebagai pengakuan bahwa binatang ini tidak berasal dari alam roh?" Ekspresi penjaga toko berubah drastis setelah mendengar itu, tetapi dia segera memaksakan senyum ke wajahnya saat dia menjawab, "Omong kosong apa yang kamu semburkan, Saudara Han? Jika binatang ini bukan sesuatu dari alam roh, lalu bagaimana itu bisa muncul di sini?" Terlepas dari penolakan pemilik toko, ketiga pria itu tahu bahwa dia mencoba menyembunyikan sesuatu, dan mereka tidak bisa tidak saling melirik dengan kejutan di mata mereka. Jika binatang petir ini bukan dari alam roh, lalu mungkinkah itu binatang roh yang unik dari salah satu alam bawah? Tunggu, tidak. Binatang ini jelas tidak kalah kuatnya dengan makhluk tempering spasial. Jadi tidak mungkin itu bisa ada di alam yang lebih rendah. Dalam hal ini, itu harus dari alam yang lebih tinggi. Itu pasti dari alam abadi sejati yang legendaris. Pemuda itu benar-benar mengabaikan peringatan pemilik toko saat dia merenung. Mata pria berbaju sirah itu juga berangsur-angsur menyala saat dia menatap kabut hitam di dalam batasan. Namun penjaga toko tampak lega karena mereka sampai pada kesimpulan itu dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jadi Anda benar-benar percaya bahwa makhluk roh ini berasal dari alam abadi sejati? Apakah kita salah? Jika itu bukan dari alam abadi sejati, saya masih berpikir Anda harus mengungkapkan asal-usulnya kepada kami, mengingat Anda ingin kami membantu Anda menjinakkannya. Mungkin pemahaman yang lebih baik tentang binatang ini akan membantu kami dalam upaya kami untuk menaklukkannya. Jika Anda benar-benar tidak ingin mengungkapkan apapun, maka kami tidak akan memaksa Anda untuk melakukannya. Kami hanya harus menganggapnya sebagai binatang roh dari alam abadi sejati." Pemuda itu menghela nafas. "Kamu berani mengancamku?" Ekspresi pemilik toko langsung menjadi gelap. Pemuda itu mundur setengah langkah, tetapi ekspresinya tetap tenang ketika dia berkata, "Bahkan jika kami bertiga bergabung, kami masih bukan tandinganmu. Jadi, aku pasti tidak akan berani untuk mengancammu, Saudara Yu. Namun jangan lupa bahwa kakak laki-lakiku adalah tetua termuda dari ras Tianpeng. Aku yakin kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono yang akan kamu sesali nanti." Baik Hani dan pria berbaju besi sama-sama terkejut mendengar bahwa pemuda itu adalah saudara dari seorang tetua ras Tianpeng, dan keduanya dipaksa untuk memandangnya dengan mata baru. Sedikit kewaspadaan melintas di mata pemilik toko, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya berkata dengan suara dingin, "Kurasa tidak ada salahnya memberitahumu asal-usul binatang ini. Itu bukan sesuatu yang harus dirahasiakan. Lagi pula, itu akan mencegah kalian bertiga dari memintal benang konyol lagi. Alasan mengapa binatang petir ini unik di dunia ini adalah karena itu aku ciptakan secara artifisial dengan mengumpulkan kekuatan petir, lalu memeliharanya menggunakan teknik rahasia. Itu adalah roh petir yang lahir dari petir itu sendiri. Dan aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku untuk mencoba menciptakannya dengan hanya yang ini yang menghasilkan kesuksesan. Jadi secara alami unik untuk dunia ini." Roh petir. Mata semua orang melebar setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin? Bahkan suku roh legendaris belum mampu memelihara makhluk hidup dari petir. Anda mungkin seorang kultivator yang sangat kuat. Tapi tentunya ini bahkan di luar kemampuan Anda, Saudara Yu. Kata pemuda itu dengan ekspresi skeptis setelah pulih dari keterkejutan awalnya.
Alis Hani dan pria berbaju besi itu juga berkerut erat. Sangat mengejutkan semua orang, pemilik toko pada akhirnya mengakui dan mengungkapkan, saya pasti tidak akan dapat mencapai ini melalui penelitian saya sendiri. Tetapi bertahun-tahun yang lalu ketika saya bepergian melalui wilayah beberapa negara asing, saya sedang melewati tempat di mana makhluk kuat tertentu telah jatuh. Dan saya kebetulan menemukan teknik rahasia memelihara binatang roh yang diturunkan dari alam abadi sejati. Teknik rahasia memelihara binatang petir ini adalah satu-satunya teknik yang lengkap yang direkam. Setelah jeda singkat, sikap pemuda itu tiba-tiba berubah drastis saat dia tersenyum dan berkata, "Jika itu adalah teknik rahasia yang diturunkan dari alam abadi sejati, maka ini memang cukup masuk akal. Mohon maaf atas kekasaran saya, Saudara Yu." Pria berbaju besi itu juga membelai dagunya dan mendesakkan lidahnya dengan heran. Pemilik toko memasang ekspresi tidak senang di wajahnya dan hanya mendengus dingin sebagai tanggapan. Sementara itu, Hani sedang mengamati binatang petir dalam batasan dengan sedikit intrik di matanya. Dia tidak tahu apakah pemilik toko telah mengatakan yang sebenarnya. Tetapi binatang ini benar-benar mampu menggunakan kekuatan pencahayaan yang menakjubkan. Jadi, bahkan jika itu bukan roh yang lahir dari petir itu sendiri, itu masihlah binatang roh yang sangat kuat. Namun, bahkan jika itu memiliki kekuatan tahap tempering spasial dan mampu menggunakan kekuatan petir, itu masih tidak sebanding dengan investasi besar yang telah dilakukan pemilik toko untuk menjinakkannya. Lagi pula, hanya 3 benda yang dia janjikan kepada trio Hanli jelas tidak kalah nilainya dengan binatang roh tahap tempering spasial. Dan itu bahkan tidak memperhitungkan semua waktu dan usaha yang dia keluarkan untuk memelihara binatang petir ini sejak awal. Tampaknya binatang ini memiliki lebih banyak kemampuan daripada yang baru saja ditampilkan, atau melayani tujuan yang sangat penting bagi pemilik toko. Kalau tidak mungkin dia akan berkorban begitu banyak untuk menjinakkannya. Tidak hanya Hani yang menyadari hal ini. Pria berbaju besi dan pemuda itu juga telah menyadarinya. Namun mereka bertiga hanya menginginkan harta yang dijanjikan kepada mereka. Dan mereka juga takut terhadap basis kultivasi pemilik toko yang menakutkan. Sehingga mereka hanya bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Asal-usul dan kegunaan dari makhluk roh tahap tempering spasial ini sama sekali tidak jelas. Tapi tidak ada gunanya menyinggung pemilik toko hanya untuk mengetahuinya. Baiklah, semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Mari kita mulai bisnis. Aku akan menggunakan pembatasan untuk melumpuhkan binatang petir untuk sementara. Yang harus kalian bertiga lakukan adalah memasuki sangkar dan menyuntikkan kekuatan petirmu ke tubuhnya. Ingatlah untuk terus berjalan sampai aku menyuruhmu berhenti. Kalau tidak, semua usahamu sebelumnya bisa sia-sia. Pemilik toko mengumumkan dengan nada tegas. Trio Hani tidak menyatakan keberatan lebih lanjut pada kesempatan ini. Pemilik toko mengangguk sebelum menggoyangkan lengan bajunya, di mana gulungan surga sumi muncul di tangannya sekali lagi. Kali ini, dia melemparkan gulungan itu ke depan, dan gulungan itu segera terbentang di hadapannya. Cahaya spiritual 5 warna menyala saat karya seni gulungan surga sumi diungkapkan lagi kepada semua orang. Penjaga toko mulai melantunkan sesuatu sebelum menunjuk dengan cepat ke tempat tertentu pada karya seni. Cahaya biru melintas jauh di dalam mata Hanli dan dia langsung bisa mengetahui apa yang dilakukan pemilik toko. Tempat yang dia tunjuk tidak lain adalah pavilion tinggi tempat mereka berada saat ini. Detik berikutnya, cahaya putih cemerlang meletus dari karya seni, dan semburan kabut putih tiba-tiba muncul. Di dalam kabut, dinding di lantai pertama dan kedua pavilion perlahan mundur sebelum menghilang. Ekspresi Hani sedikit berubah, namun sebelum dia bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan itu, getaran tiba-tiba menjalar di tanah di bawah kakinya. Pavilion tempat mereka berada bergetar hebat saat cahaya putih memancar dari dinding di sekitar mereka. Mereka kemudian mundur sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Dalam sekejap mata, semua orang berada di bawah langit biru bersama dengan binatang petir. Tanah pavilion di bawah kaki juga telah diubah menjadi alun-alun kosong. Kabut hitam di dalam batasan melonjak tak menentu, dengan jelas menunjukkan bahwa binatang petir juga telah diperingatkan oleh perubahan ini.
Hani mengelus dagunya, sementara pria muda dan pria berbaju zirah itu menatap mata mereka masing-masing dengan terkejut. Tepat pada saat ini, penjaga toko mengeluarkan teriakan pelan, dan panah merah melesat dari dalam mulutnya. Panah itu menghilang dalam sekejap ke dalam gulungan yang dipegangnya, dan guntur keras tiba-tiba meletus tinggi di langit, diikuti dengan angin menderu yang menyapu di sekitar mereka. Busur petir perak mengintip melalui awan gelap di tengah ledakan gemuruh yang takkan dihentinya, dan itu tampak seolah-olah iblis yang kuat akan turun ke dunia ini. Sebelum trio Hanli sempat bertanya, pemilik toko mengambil inisiatif dan memberikan penjelasan untuk perubahan. Dalam pengalaman gagal di masa lalu, kekuatan petir yang kalian bertiga miliki kemungkinan besar tidak akan cukup untuk tugas itu. Karena itu, saya telah mengaktifkan semua ki asal dunia dalam gulungan surga Sumi ini untuk mewujudkan kekuatan petir surgawi untuk membantu kalian bertiga. Setelah ini, gulungan itu kemungkinan besar akan hancur. Jadi ini adalah lemparan dadu terakhir saya. Saya harap Anda bertiga dapat membantu saya dengan kemampuan terbaik Anda. Dan jika Anda dapat membantu saya berhasil menjinakkan binatang ini, saya tidak hanya akan memberi Anda hadiah yang dijanjikan, saya juga akan melemparkan sejumlah besar batu roh untuk Anda masing-masing. Pemilik toko berbicara dengan suara yang sangat serius dan serius. Trio Hani sangat gembira mendengar itu, dan mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan segala daya mereka. Pemilik toko mengangguk sebagai tanggapan sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya ke arah gulungan di depannya. Petak cahaya putih segera melonjak, menyapu gulungan surga Sumi di dalamnya. Gulungan itu berputar di dalam cahaya putih. Sebelum rune warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaannya. Pada akhirnya, setelah ledakan gemuruh, itu berubah menjadi pilar cahaya 5 warna yang menghilang ke awan gelap di atas. Adegan yang luar biasa kemudian terjadi. Setelah jatuh dan melonjak, guntur yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di dalam awan gelap. Segera setelah itu, sambaran petir 5 warna yang sangat hidup yang setebal tembakan mangkuk besar muncul, sebelum melintas di awan seperti ular piton 5 warna besar. Kesengsaraan surgawi 5 warna. Pria berbaju zirah itu berseru kaget saat melihat kilat 5 warna itu. Tidak perlu panik, ini bukan petir surgawi 5 warna sejati yang muncul selama transendensi kesengsaraan untuk raja sejati roh terbang. Itu hanya sesuatu yang saya simulasikan menggunakan gumpalan ki asal dunia. Dan itu memiliki lebih sedikit dari 1/1000 kekuatan petir surgawi 5 warna yang sebenarnya. Pemilik toko menghibur dengan suara tenang. Hanli dan pemuda itu juga memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Tetapi ekspresi mereka mereda setelah mendengar itu. Namun masih ada sedikit keterkejutan di mata Hanli saat dia menatap kilat 5 warna di langit. Petir surgawi 5 warna ini dikabarkan sebagai petir kesusahan bagi para kultivator tahap kenaikan agung. Dan bahkan petir kesusahan ungu emas untuk kultivator tahap integrasi tubuh bahkan tidak bisa memegang lilin dengan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan jika itu hanya memiliki 1/1000 kekuatan petir surgawi 5 warna yang sebenarnya, itu masih sangat mungkin mampu membunuh siapapun dari trio Hanli. Pada saat ini, pemilik toko tidak bisa lagi memperhatikan Hanli dan yang lainnya. Dia sibuk merapal segel mantra ke arah 81 pilar tembaga di depan. Semua pilar memancarkan ledakan dering sebelum bola cahaya putih muncul di atas mereka, mewujudkan serangkaian kepala naga yang menyeramkan. Semua kepala naga ini kemudian membuka mulut mereka untuk meledakkan busur petir hitam. Raungan rendah tiba-tiba meletus di dalam kabut saat bola cahaya perak meluncur keluar. Mengikuti kilatan cahaya, binatang petir telah muncul di sudut jaring petir. Namun busur petir hitam itu tampaknya telah mengunci binatang petir karena mereka semua mengubah arah untuk mengimbangi pergerakannya. Binatang petir melepaskan raungan amarah, tetapi jelas sangat takut pada busur petir hitam ini. Sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa dia berusaha mati-matian untuk menghindarinya. Dengan demikian, bola cahaya perak mulai muncul dari satu tempat dalam batasan ke tempat lain dengan cara seperti hantu. Tetapi puluhan busur petir hitam mengikutinya tanpa henti dalam pengejaran. Tiba-tiba petir keras terdengar di dalam batasan dan pemilik toko juga mulai melantunkan sesuatu lagi.
Busur petir hitam semakin cepat, meninggalkan jejak bayangan di belakangnya dan menyelimuti seluruh ruang dalam batasan petir hitam. Hani melihat dengan ekspresi sedikit terpesona. Dia tidak tahu kemampuan kilat seperti apa busur hitam petir ini. Tetapi mereka sangat cepat. Jika dia terjebak dalam batasan itu, dia tidak akan bisa menghindar lama bahkan dengan sayap badai petirnya. Binatang petir ini cukup mahir dalam teknik gerakan kilat. Tapi kemungkinan besar juga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Seperti yang dia duga, hanya beberapa saatlah berlalu sebelum bola cahaya perak disambar beberapa busur petir hitam sekaligus. Tubuh binatang petir secara paksa terungkap di udara di tengah lolongan kesedihan, dan itu kejang-kejang. Dengan demikian, semua busur petir hitam lainnya juga berkumpul dan menghantamnya. Raungan kemarahan yang menggelegar meletus dari paruh binatang petir. Saat kilat merah, putih, biru, dan emas meletus dari tubuhnya sekaligus dalam upaya putus asa untuk menahan kilat hitam. Mata pemilik toko menyala saat melihat itu, dan dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melangkah maju, lalu membanting telapak tangannya ke pilar tembaga di depannya. Tiba-tiba, semburan kekuatan spiritual putih mekar dari telapak tangannya ke pilar tembaga dalam hiruk-pikuk. Busur tipis petir yang diledakkan dari kepala naga di atas segera menebal sekitar 2 kali lipat di tengah ledakan gemuruh. Di ujung lain, binatang petir akhirnya tidak dapat menahan lebih lama lagi di hadapan petir hitam yang menakutkan. Dan itu jatuh ke tanah saat 4 jenis petir yang berbeda di sekitar tubuhnya menjadi sangat kusam dan tidak berkilau. Sementara itu, busur hitam petir di langit membentuk serangkaian rantai hitam yang mengikat binatang petir dengan erat, sehingga melumpuhkannya sepenuhnya. Baiklah, kalian semua bisa masuk sekarang, rekan Taois, pemilik toko mengumumkan. Dia kemudian segera menarik telapak tangannya dari pilar tembaga sebelum melemparkan segel mantra ke atasnya. Pilar tembaga bergetar sebelum jaring besar petir hancur dan menghilang. Trio Hani melirik satu sama lain sebelum terbang ke kandang sebagai garis-garis cahaya spiritual tanpa ragu-ragu. Mereka bertiga menempatkan diri mereka sekitar 10 kaki dari binatang petir yang terikat, tidak berani terlalu dekat dengannya. Sementara itu, pemilik toko juga muncul di samping Hanli dan yang lainnya dalam sekejap. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk mengunci sumber petir di dalam tubuh binatang buas ini. Kalian bertiga dengarkan sinyalku. Lalu masukkan kekuatan petirmu ke dalam tubuh binatang itu. Pemilik toko dengan cepat menginstruksikan. Dia kemudian membalik tangannya untuk menghasilkan 5 belati hitam pekat. Belati itu sangat ringan, seolah-olah terbuat dari kayu. Namun, baik pria berbaju besi dan ekspresi pemuda itu berubah drastis setelah melihat itu. Belati bintang hitam. Terlepas dari keheranan mereka yang jelas, tak satu pun dari mereka mengajukan pertanyaan kali ini. Dan penjaga toko juga tidak memberikan penjelasan apapun. Jadi, Hani bertanya-tanya apa belati itu. Beberapa garis cahaya hitam melintas di udara, dan kelima belati itu menancapkan diri ke dalam tubuh dan jantung binatang petir. Binatang petir melepaskan raungan yang menghancurkan saat meronta-ronta dengan keras di dalam rantai hitam. Tidak setetes darah pun merembes keluar dari luka tusukannya. Cahaya spiritual berputar di sekitar 5 belati, diikuti oleh mata binatang petir yang berkaca-kaca. Dan 4 jenis petir di sekitar tubuhnya akhirnya menghilang. Pemilik toko meledakkan bola cahaya putih lain dari mulutnya setelah melihat itu. Itu hanya kristal putih belah ketupat seukuran kepalan tangan, tapi itu dipenuhi dengan tekanan spiritual yang menakjubkan, dan mata Hani menyipit saat dia melihat dari samping. Berbeda dengan kultivator bermutu tinggi dari ras manusia, makhluk bermutu tinggi dari ras roh terbang tidak memiliki jiwa yang baru lahir. Sebaliknya, mereka memiliki inti kristal. Dan inti itu sama pentingnya bagi mereka seperti jiwa baru lahir bagi kultivator manusia. Pemilik toko memuntahkan seteguk besar esensi darah ke inti kristal, sebelum mengarahkan jari ke sana dengan cara yang serius. Inti segera mulai turun dan menghilang ke kepala binatang petir dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, pemilik toko berteriak, "Pergi!" Hani dan yang lainnya segera beraksi. Hani menggosokkan kedua tangannya, dan busur petir emas muncul di antara telapak tangannya. Pria berbaju zirah itu membuka mulutnya, dan kilat putih terlihat berkilauan di dalamnya.
Adapun pemuda itu, dia mengepakkan sayapnya dan busur petir perak muncul di atas sayap itu. Ledakan yang menggema meletus saat ketiga jenis petir menyambar tubuh binatang petir secara bersamaan. Adegan aneh terungkap. Petir iblis Hanli dan kilat yang dilepaskan oleh dua kultivator lainnya semuanya ditarik ke dalam 5 belati hitam setelah bersentuhan dengan tubuh binatang petir. Lapisan cahaya hitam kemudian muncul di atas 5 belati sebelum berubah menjadi busur petir hitam yang menghilang tanpa suara ke dalam tubuh binatang petir. Pria muda dan pria berbaju besi sama-sama tersendat saat melihat itu, tapi kilatan petir mereka tidak berhenti. Dengan demikian, cahaya hitam yang berkilauan dari 5 belati menjadi semakin menusuk, dan belati itu sendiri mulai sedikit bergetar. Hani melirik ke arah pemilik toko untuk menemukan bahwa dia duduk di samping dengan kaki disilangkan, dan matanya terpejam saat membuat segel tangan yang aneh. Tampaknya melepaskan semacam teknik rahasia. Cahaya putih terang memancar di sekujur tubuhnya. Jelas merupakan indikasi bahwa dia melepaskan semua kekuatan spiritualnya secara maksimal. Hani tidak bisa memastikan apa yang dia lakukan. Jadi dia menarik pandangannya dan fokus untuk mempertahankan keluaran dari petir penakluk iblisnya. Setelah beberapa saat, belati telah menyerap sejumlah besar petir, tetapi mereka tidak melakukan apapun selain terus bergetar. Namun wajah pemilik toko menjadi sangat pucat dan keringat mulai bercucuran di dahinya. Selanjutnya, pembuluh darah menonjol di dahinya serta di lehernya, membuatnya tampak seolah-olah dia sedang melakukan aktivitas yang intens. Bahkan cahaya spiritual di sekitar tubuhnya sedikit meredup. Sementara itu, proyeksi kristal putih seukuran kepalan tangan telah muncul di glabelanya. Proyeksi itu berkedip tidak menentu, dan itu tidak lain adalah inti kristalnya. Setelah beberapa waktu berlalu, semua warna telah terkuras dari wajah pemilik toko, dan dia tiba-tiba berkata, "Tingkatkan keluaran petirmu." Trio Hani agak tidak puas dengan instruksi ini. Periode keluaran petir yang berkepanjangan ini telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan petir mereka. Jika mereka meningkatkan keluaran mereka tidak akan bisa bertahan lama. Namun, mereka semua bisa mendengar nada tegas dan tegas dalam suara pemilik toko. Jadi, mereka semua melakukan apa yang diperintahkan hanya setelah ragu-ragu sebentar. Dengan demikian, guntur keras meletus saat 3 jenis petir yang berbeda hampir membanjiri seluruh tubuh binatang petir. Melalui peningkatan keluaran petir mereka, 5 belati yang tertanam di dalam tubuh binatang petir akhirnya mulai menunjukkan beberapa perubahan. Belati itu berangsur-angsur berubah menjadi warna merah cerah, seolah-olah mereka sedang menghisap darah. Pada saat ini, proyeksi intrik kristal pada glabella pemilik toko juga mengambil warna merah tua, dan itu juga mulai mengembang dan menyusut secara tidak menentu. Setelah melepaskan teriakan pelan, pemilik toko itu tiba-tiba membuka matanya untuk mengeluarkan benda lain dari mulutnya. Itu adalah lencana kayu hijau dengan lapisan pola kompleks di seluruh permukaannya, memberikan penampilan yang agak misterius. Begitu lencana kayu muncul, itu melintas ke kepala binatang petir. Gumpalan benang hijau tipis melesat keluar dari dalam lencana sebelum menghilang ke kepala binatang petir dalam sekejap. Binatang petir yang tidak sadar bergidik, dan saat lencana kayu berdengung dengan lembut, sebagian dari proyeksi binatang petir hijau mini ditarik keluar dari tubuh binatang petir oleh benang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi gembira muncul di wajah pemilik toko, dan dia mulai membuat segel tangan sambil melantunkan sesuatu dengan cara tanpa suara pada saat yang bersamaan. Dengungan dari lencana kayu semakin intensif saat proyeksi binatang petir terus diseret paksa keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di dalam mata tanpa kilau binatang petir itu. Ledakan petir meletus dari tubuhnya, dan 5 belati hitam hampir sepenuhnya terlepas di tengah ledakan keras. 4 jenis petir yang berbeda muncul di atas tubuh binatang petir lagi. Hati pemilik toko tersentak kaget. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, cahaya hijau yang menusuk meletus dari proyeksi binatang petir saat menghilang ke dalam tubuhnya lagi. Pada saat yang sama, binatang petir melepaskan raungan gemuruh lainnya, dan busur penerangan di seluruh tubuhnya semakin kuat saat dia berjuang dan meronta-ronta dengan sekuat tenaga.
Ekspresi kaget dan marah muncul di wajah pemilik toko saat dia buru-buru menoleh ke trio Hani dan bertanya, "Bisakah Anda meningkatkan keluaran petir Anda lebih jauh?" "Tidak, aku sudah mencapai batasku." Wajah pemuda itu juga agak pucat. "Aku juga tidak akan bisa." Pria berbaju besi itu tampak dalam kondisi yang sedikit lebih baik, tetapi dia juga menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan hasil lebih lanjut. Adapun Hani, dia hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Pemilik toko sedikit kecewa mendengar itu, tetapi dia kemudian segera menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Baiklah, sepertinya kita harus mengambil resiko kalau begitu. Pertahankan keluaran petirmu saat ini, dan aku akan membawa 5 petir berwarna pada binatang ini. Dengan kekuatannya, kita memiliki peluang yang sangat bagus untuk sukses." Ekspresi Hani dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar itu. Tetapi tak satu pun dari mereka yang keberatan dengan tindakan itu pada akhirnya. Dengan demikian, pemilik toko tidak lagi mengindahkan binatang petir yang berjuang saat dia mengepakkan sayapnya dan perlahan naik ke udara.